Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang Semar bangun kahyangan. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar kalimat atau cerita tentang Semar bangun kahyangan ya, yang banyak diceritakan oleh para dalang. Nah, cerita ini pasti membuat teman-teman juga berpikir tentang kahyangan itu apa sih ya, yang dibangun tuh kok kahyangan, ya kan? Di dalam ceritanya sendiri kan dikatakan Semar bangun kahyangan itu di dalam kahyangan sendiri adanya para Pandawa ya. Jadi dia ditugaskan untuk membangun kahyangan ya. Nah, yang kita perlu garis bawahi adalah kahyangan ini apa yang perlu kita kaji ya, dan juga kita kaji secara logis aja ya, secara logis agar supaya kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak membahas dari sisi yang apa namanya kahyangan yang di awang-awang ya. Mungkin semua orang membayangkan kahyangan itu di sana gitu ya. Tapi kali ini kita kembalikan kahyangan itu di dalam diri kita, agar apa yang keluar dari dalam diri kita tuh bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Nah, kahyangan itu sendiri yang dibangun oleh Semar itu adalah jiwa seseorang atau hati seseorang ya, untuk dibangun oleh Semar. Nah, Semar itu adalah sosok yang digambarkan tua yang gendut, namun beliau sangat bijaksana, memiliki ilmu yang sangat luas gitu ya. Artinya di sini beliau mengajarkan tentang keluhuran sifat-sifat di dalam diri Pandawa. Nah, Pandawanya juga kita semua ini ya, para makhluknya. Jadi Semar bangun kahyangan adalah Semar membangun rasa, membangun jiwa dalam satu rasa yang tunggal. Inilah Semar bangun katresnan ya. Beliau membangun cinta kasih di dalam diri setiap insan, agar semua orang yang hidup itu memiliki cinta kasih terhadap sesama. Dengan begitu, otomatis semua orang juga akan mulai dapat mengendalikan dirinya dari segala nafsu angkara murka, dan tentunya semua orang juga akan lambat laun mulai bisa menyelaraskan perilaku kita terhadap kehendak Tuhan. Ya. Nah, sini kita jangan terfokus dengan satu wujud yang Semarnya ya, atau dengan kahyangannya ya. Kalau supaya kita tidak terjebak dalam suatu imajinasi saja. Karena sebenarnya menurut saya adalah gambaran yang Semar yang seperti itu adalah bentuk kreativitas para wali zaman dahulu untuk menerangkan kepada masyarakat Jawa yang masih masih harus dijelaskan dengan cara demikian ya, penuh dengan imajinasi ya. Nah, jadi itulah yang dibangun oleh Eyang Semar, yang dibangun oleh Semar sendiri. Semar bangun kahyangan adalah Semar bangun diri manusia, Semar bangun rasa, bangun jiwa dalam rasa yang tunggal. Nah, itulah yang harus kita terapkan di masa sekarang ini ya, karena itulah yang hilang. Kebetulan hujan ya teman-teman ya. Nah, itulah yang hilang dalam diri manusia saat ini. Makanya kenapa alam saat ini bergejolak ya, karena di dalam diri manusia sudah sangat kecil sekali rasa cinta kasihnya terhadap sesama dan terhadap semesta. Ya, inilah sekarang saat sudah mulai saatnya kita semua membangun kahyangan yang ada dalam diri kita ya. Sehingga ketika kahyangan di dalam diri kita terbangun, kesadaran kita mulai meningkat, kesadaran spiritualnya ya, kita masuk ke dalam dunia kadewatan. Kadewatan itu artinya ya, ketika kahyangan atau hati kita, rasa kita sudah nunggal terhadap kehendak Tuhan ya. Nah, inilah kita sudah mulai masuk ke dalam dunia kadewatan yang memiliki sifat luhur, yang memiliki sifat welas asih, yang memiliki sifat memelihara ya. Ya, inilah yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Inilah Semar bangun kahyangan. Ya, kita lihat saat ini banyak sekali bermunculan anak-anak muda atau bermunculan orang-orang yang mulai awaken atau kebangkitan spiritualnya mulai naik. Ini semata-mata adalah bagian dari membangun kahyangan. Ya, cinta kasih kita, hati kita, jiwa kita, rasa kita dibangun untuk menjadi satu. Ya.
inilah yang saat ini sudah mulai terkikis di semesta ini, sehingga semesta pun mulai memperbaiki dirinya dan mempersiapkan untuk era yang baru, di mana era keemasan. Ya, teman-teman, video ini sangat singkat, namun mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan untuk kita semua. Itu aja mungkin hari ini. Saya juga tidak merasa benar yang saya katakan. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Rahayu, rahayu, rahayu.